Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300167116 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813-7314-7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, kita bisa berkumpul kembali di majlis kita ini, di masjid jami kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi kita untuk memahami ilmu agama dan diberi taufik kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah bahas 3 kaidah dari 5 kaidah pokok yang sudah kita bahas. Kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu tergantung niatnya. Yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Kemarin 2 kali pembahasan kaidah yang sangat agung, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang berat pasti akan mendatangkan pemudahan. Kemudian kita lanjutkan, kaidah yang berikutnya adalah ad-dhararu yuzal. Setiap kemadharatan harus dihilangkan. Ad-dhararu yuzalu. Setiap yang madharat harus ditiadakan. Ini kaidah yang sangat penting, terutama di dalam muamalah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai para ulama kita menjelaskan yang maknanya, andaikan setiap muslim hamba Allah menerapkan kaidah ini dalam kehidupannya, tentu sungguh akan teratur dan baik kehidupan mereka. Ad-dhararu yuzalu. Setiap kemadharatan wajib dihilangkan, ditiadakan. Karena Islam memerangi kemadharatan. Tidak boleh terjadi kemadharatan. Dalil dari kaidah ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang penyusuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudharra walidatum biwaladiha.
Tidak boleh seorang ibu yang menyusui bayinya termadoroti dengan sebab anaknya. Menyusui adalah tugas seorang ibu, tapi dengan sebab itu tidak boleh seorang ibu tertimpa madorot. Berarti harus diperhatikan, ya. Jadi kalau simbiosis, mutualisme, jangan parasitisme. Ibu yang menyusui, anak yang disusui tidak boleh sampai terjadi apa? Kemadorotan. Demikian juga seorang ayah tidak boleh termadoroti oleh anaknya. Maka harus kerjasama antara suami, istri, bapak sama ibu dalam mengasuh anaknya. Itu dalilnya ya. Allah mengatakan la tudarra walidatum biwaladiha. Tidak boleh termadoroti seorang ibu dengan anaknya. Ini dalam syariat menyusui. Menyusui paling sempurna 2 tahun sempurna. Itu penyusuan yang paling bagus. Kalau seorang ibu tidak sanggup karena suatu sebab, maka boleh kurang dari itu. Dilihat keadaannya. Kemudian dalil yang lain terkait dengan pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu." Jangan kalian tahan istri kalian karena bermaksud untuk menimbulkan madarat kepadanya, lita'tadu, agar kalian bisa berbuat sewenang-wenang terhadap istri. Jadi istri jangan dicerai, begitu waktunya mestinya habis iddahnya dirujuk kembali hanya untuk memadoroti istri tersebut. Dinikah tidak, dilepas tidak. Nah, itu tidak boleh. Karena itu dalam ayat yang lain dikatakan wala tadaruha kal mu'allaqah. Jangan jadikan istrimu itu gantung, nggak jelas statusnya istri, tapi nggak diopeni, nggak diperhatikan, nggak diberi nafkah, disia-sia, nggak didudukkan sebagai seorang istri. Mau dikatakan bukan istri, realitanya tidak dicerai dengan jelas. Nggak boleh seperti itu. Madharat. Sampai dalam Islam boleh seorang istri mengambil harta suaminya secara diam-diam ketika suaminya pelit, tidak memberi nafkah secara cukup untuk kebutuhan keluarganya, demi menghilangkan apa? Madharat. Maka suami nggak boleh pelit. Saking pelitnya sampai nafkah untuk istri dan anaknya tidak diberi. Lah untuk apa dia jadi suami? Penuhi nafkah mereka, dan kebutuhan berbeda-beda. Punya anak 5, 5-5-nya di pesantren, butuh biaya, dipenuhi nih. Jangan dia makan sate, ayam bakar, anaknya nggak dibiayai, makannya dinunutkan sama orang lain. Nah, ini madharat ini. Ad-dhararu yuzal. Madharat harus dihilangkan. Makanya suami harus bekerja, nggak boleh malas. Laki-laki itu tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Qawwam, yang ngopeni, yang mengarahkan, yang memberikan nafkah, itu laki-laki. Jangan istrinya yang suruh kerja. Nggak dijumpai satu dalil pun dari Al-Quran ataupun hadis yang memerintahkan seorang wanita bekerja menafkahi keluarganya. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Cari. Atau mungkin hadis yang lemah gitu aja lah. Nggak ada. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, di antara tanda buruk dekatnya yaumul kiamah, ketika seorang wanita terjun ke perniagaan,
bersaing dengan laki-laki. Ini tanda buruk dekatnya yaumul kiamah. Sekarang lihat fitnah itu. Ya, perempuan ikut terjun ke pernikahan, bercampur baur dengan laki-laki, ikut terjun di dunianya laki-laki. Di antara sebabnya barangkali laki-laki nggak tanggung jawab, nggak menafkahi keluarganya secara benar. Akhirnya fitnah yang terjadi, pendidikan di keluarga termadharati, anak-anak tidak terperhatikan karena istrinya sibuk berniaga. Statusnya kalau dilihat isinya perniagaan, nggak ada ilmunya sama sekali, nggak ada yang ilmu. Isinya barang pecah belah dan tidak pecah belah, gitu ya. La haula wala quwata. Malu antum punya istri kayak gitu. Dicegah. Itu tanda dekatnya yaumul kiamah, bagian tanda yang tidak bagus. Suami harus tanggung jawab. Dan nanti banyak terjadi nusus itu dengan sebab seperti itu. Ketika seorang istri merasa dia punya penghasilan sendiri, bisa mandiri, nilai suaminya rendah. Bahkan kadang-kadang yang nantang cerai istrinya. Gitu ya. Nah, ini musibah karena melanggar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita terapkan itu. Kita terapkan kaidah ini. Ad-dhararu yuzal, kemadarat itu dihilangkan. Nah, kemudian dalil yang lain, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dhirar, tidak ada kemadaratan dan tidak ada memadaratkan. Hadis ini secara sanad sebagian ulama menghukumi mursal. Mursal itu termasuk golongan hadis yang lemah, tapi secara makna disepakati oleh ulama akan kebaikannya, benarnya. La dharar wala dhirar. Ya. Nah, itu dalil-dalilnya. Makna dari kaidah kita ini. Arti dari kaidah kita ini, anna dharara manfiyun fi syariah. Bahwasanya kemadharatan itu ditiadakan dari syariat Islam ini. Bahwasanya segala bentuk kemadharatan ditiadakan dari syariat Islam. Syariat Islam menolak segala bentuk kemadharatan. Maka setiap kemadharatan harus dihilangkan, kecil maupun besar. Ini rumusnya. Sawaun kana biqaulin, sama saja apakah madharat itu tumbuh karena sebuah ucapan, bentuknya ucapan, maka nggak boleh membuli, ghibah nggak boleh. Ucapan-ucapan yang menyakiti dan memadharati orang lain nggak boleh, ditolak oleh syariat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik, kalau tidak diam. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Kalau omongan itu meragukan baik apa tidak baik, diam. Yang boleh diucapkan kalau pasti baik. Nah ini kalau diamalkan enak, kita jadi pendiam semua, bagus. Iya toh? Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Lah orang repot, ngomong baik nggak bisa, diem ya nggak bisa. Lah ini error, trouble itu. Jelas ya? Nah, ini kaidah syariat. Au fi'lin, atau perbuatan. Perbuatan yang madharat, baik menimbulkan madharat kepada diri sendiri atau orang lain atau lingkungan, harus ditiadakan. Nggak boleh. Ala wajhin ghairi jaizin, madharat tadi timbulnya dalam bentuk yang tidak diizinkan oleh syariat. Karena nanti ada yang diizinkan.
ada madharat tapi diizinkan. Itu seperti misalkan seorang pencuri dipotong tangannya, madharat enggak madharat? Madharat, dia kehilangan tangan, tapi itu ma'dzun, diizinkan oleh syar'i, bahkan diperintah. Jelas ya? Peminum khamr masuk ke mahkamah, diputuskan hukum, maka dia harus dicambuk, didera, sakit, madharat, tapi diizinkan oleh syar'i. Intinya setiap kemadharatan harus ditiadakan. Karena itu Nabi SAW, hatta misalkan dalam sholat, ini perhatikan ikhwah, juga para thalabah semua diperhatikan dalam sholat. Nabi SAW mengatakan, man akala thuma awil basala awil kurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu adam au mimma yata'adza bihi banu adam. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang makan bawang atau basol, basol itu bawang yang gede itu, Bombay, awil kurrosa atau daun bawang itu, atau semua bentuk bahan sayuran mentah yang menimbulkan aroma tidak sedap. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna masjidana, enggak boleh mendekat ke masjid kami, masjidnya kaum muslimin, enggak boleh hadir ke masjid. Yang dilarang oleh Nabi bukan makan bawangnya, bukan makan sayuran yang beraroma. Yang dilarang oleh Nabi mendekat ke masjid. Kenapa? Karena para malaikat terganggu dengan apa yang terganggu olehnya manusia. Karena biasanya makannya keluar aroma yang tidak sedap, sehingga mengganggu orang lain. Termasuk yang terganggu siapa? Para malaikat. Maka jangan makan itu. Sampai madhab dhahirin haram bawang itu. Oleh itu petunjuknya dihilangkan dulu aroma tersebut, baru hadir sholat. Berarti boleh diusir orang itu. Aromanya nggak sedap, ya. Rokok, wah ini susah dihilangkan, udah mendarah daging itu. Di sampingnya pusing ya. Dalam rangka ini ad-dhararu yuzal, kemadharatan harus dibuang. Sampai mestinya sholat jamaah yang sangat ditekankan, bahkan sebagian ulama mengatakan fardu ain, nggak boleh orang itu hadir ke masjid. Diingatkan dengan keras oleh Nabi, pakai nun taukid itu, fala yaqrabanna, jangan, demi Allah seakan-akan gitu, tidak boleh mendekat masjidana, ke masjid-masjid kaum muslimin, nggak boleh hadir ke masjid untuk sholat. Kenapa? Mengganggu dua hamba Allah yang sedang beribadah, satu para malaikat, yang kedua kaum muslimin yang sedang sholat. Berarti mulut dijaga, baik dari ucapan yang tidak baik dan dari aroma yang tidak bagus. Dicoba itu, bau enggak gitu. Nah, kalau kira dirinya sendiri aja pingsan, lah jangan orang lain dijadikan kelinci percobaan. Begitu. Bau badan dihilangkan. Makanya disunahkan dalam Islam laki-laki pakai apa? Tip, wewangian. Lu enggak ada lah yang punya wewangian itu. PD aja datang padahal keringatnya masya Allah, ya tak? J sama P, ngerti? Jengkol sama petai. Masya Allah. Ini ad-dhararu yuzal, kemadharatan dihilangkan. Termasuk diantaranya ikhwah, usi nafsi wa iyakum, sendawa dalam sholat. Misalkan gitu, sendawa itu yang keluar dari rongga perut. Jangan dia temennya ini loh sampai gini mau membatalkan sholat, kayak mana sholat ini? Itu yang keluar apa? Mie ayam yang sudah tadi pagi dimakan, sudah mengalami apa? Fermentasi, ya toh? Masya Allah. Kadang kan begitu, karena terus terang itu keluarnya dari rongga perut, bukan dari napas hidung, bukan.
Ini sholat temennya mau pingsan dia. Nah kalau anak kecil aromanya masih bagus, nah kita udah 40-50 tahun. Jelas ya? Ini diatur oleh syariat. Ad-dhararu yuzal. Makanya seperti bikin rumah, pasang jendela, rumah lantai 2 atau apa, pasang pintu jendela, dilihat tetangganya. Kalau itu bikin tidak nyaman tetangganya, yang nanti aurat mereka nampak, ad-dhararu yuzal, nggak boleh dikerjakan. Antum usaha dagang, jualan sayur mateng, bahannya jengkol, petai dan semisalnya, limbahnya ini mengganggu tetangga aromanya. Tiap hari tetangga itu kedapetan itu, apa kaidahnya? Berhenti. Kalau nggak bisa menghilangkan aroma itu dengan alat atau obat atau apapun, tetangga kita terganggu, kembali kepada kaidah syar'i, ad-dhararu yuzalu. Begitu ya, kalau nggak diganti bahannya. Jelas ya? Bakar sampah, lihat asapnya ini kemana ini. Kalau saya bakar di sini, tetangga saya yang bagian asap, depan asap, kiri asap, belakang asap, atas asap, mereka ispa semuanya itu. Jadi orang itu jangan buntet, ngerti buntet itu? Nggak open dengan tetangganya, dengan apa yang dia kerjakan. Nabi SAW katakan, di antara seburuk-buruk manusia itu yang orang meninggal karena takut keburukannya. Jadi orang itu jangan, nggak bisa dinasehati, nggak bisa. Diomongi, oh iya ya tetangga saya. Dipikirkan. Kalau kita yakin ini berpegangan dengan agama Allah, Allah akan kasih keberkahan, Allah akan tolong. Apalagi kita hidup bertetangga, hak tetangga itu luar biasa. Sampai nyandarkan kayu aja ke tembok tetangga kita nih, izin. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau ketika menjelaskan hadis di Al-Arba'in hadis An-Nawawiyah, dalam hadis la dharar wa la dhirar, beliau berikan contoh seorang yang menanam tanaman di halamannya, bunga atau yang lain, dia siram ini tanaman, merawat tanaman, disiram dengan air, airnya ngalir ke halaman tetangga, ya durruhu, memadaratkan, maka wajib untuk ditiadakan. Gak boleh. Kenapa? Madarat. Rasul mengatakan la dharara wala dhirar. Nah, kan indah kehidupan itu kalau diatur dengan syariat. Ternak bebek di lingkungan yang padat penduduk, atau ayam, piara ayam di lingkungan yang padat penduduk. Lah ayam ini di rumah nggak betah, senengnya main ke tetangga. Tetangganya soalnya ada televisi, ya, main ke sana, buang kotoran di situ ayam tuh, di teras lah, sampai nongkrong di meja juga buang kotoran di situ, saking senengnya sama rumah itu. Jadi tetangganya hanya kebagian kotorannya, tiap pagi, sore, siang, malam ngepel kotoran itu, nggak bagian apa-apa, illa dzaka, kecuali hanya itu. Apa kaidahnya? Ad-dhararu yuzal. Kalau nggak bisa piara ayam supaya terjaga, ya jangan dipiara, hilangkan. Kalau mau piara ya dikandangkan, dijaga yang bagus supaya tidak mengganggu tetangganya. Jelas. Ulama kita juga memberikan contoh, orang mau usaha ini, buka bengkel sepeda motor, tetangganya pada samping kanan kiri rumah misalkan. Lah dia kalau mau coba sepeda motor itu harus meraung-raung begitu misalkan, mengganggu tetangganya, jangan. Jelas, kecuali itu lingkungan pertokoan atau mungkin memang semua deretan usaha.
Tetangga ini jual sayur matang, bersaing ini limbahnya, nggak ada masalah, karena semuanya seperti itu. Tapi kalau cuma sendiri, tetangganya yang kena imbas dari madharat tadi, maka kaidahnya ad-dhararu yuzal, la dharara wala dhirar. Jelas ya? Itu kaidah, maknanya seperti itu. Kemudian contoh yang lain, makanya Islam melarang apa? An-nahyu 'anil ghissi wa tadlisi wal ghabni wa nahwi dzalik. Dilarang untuk curang dalam berdagang. Nggak boleh curang berdagang. Bahannya juga begitu. Jangan pakai bahan yang memadharati kesehatan orang lain, nggak boleh. Pakai pewarna makanan yang dipakai pewarna kain, lo nggak boleh, ini bermadharat. Ya, ini ghis atau tadlis, membuat penggelapan, mencampur barang yang bagus dengan barang yang jelek, lalu dihargai dengan harga barang yang bagus, menipu dalam jual beli, tidak boleh. Bikin pintu, ini yang usaha pintu ini ya, pesennya kayu jati, dioplos, palangnya tok kayu jati, tengahnya pule. Nah, ini tadlis, haram itu, nggak boleh. Ad-dhararu yuzal. Jadi kalau kita merasa mau untung, ya akadnya yang diperbaiki. Kalau kayu jati semuanya segini harganya, sanggup nggak sanggup ya terserah dia. Jangan main tadlis. Nabi SAW ketika ekspansi ke pasar begitu, kemudian menjumpai penjual, Nabi sengaja masukkan tangannya ke dalam tepung itu, gandum itu. Ternyata di bawah itu basah. Tarik sama Nabi. Apa ini? Tanya kepada pedagangnya. Kata pedagangnya, asobatul matar. Tadi tertimpa hujan ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu taruh atas yang basah ini, sehingga manusia tidak tertipu? Maka Nabi katakan, man ghassana laisa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Jujur. Kita nggak usah ikut konsep orang jujur hancur, enggak. Pertahanan kejujuran itu dipertahankan, meskipun semua orang banyak yang meninggalkan akhlak jujur, jujurlah. Kata Nabi SAW, arba'un mangkuna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perangai, kalau 4 perangai ini ada pada dirimu, nggak usah khawatir lepasnya dunia dari dirimu. Yang pertama kata Nabi, sidqun fil hadis, jujur kalau bicara. Ini barang buruk, ini kualitas menengah, katakan kualitas menengah, begitu. Jelas ya. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti, adanya begini, saya nggak bisa terangkan, begini barangnya. Karena perniagaan itu pintu rizki yang besar, tapi resikonya juga berat, banyak masalah di situ. Yang kedua, hifdzul amanah, menjaga amanah. Ini berat loh ya, jaga amanah itu. Yang ketiga, iffatul mat'am, carilah makan yang mulia, halal, terhormat. Jangan cari makan yang penting dapat, jangan. Cari makan yang halal. Jangan menipu, jangan riba, jangan menjual dengan cara yang keliru. Makanya perlu belajar. Yang keempat, husnul khuluq, berakhlak yang bagus. Coba pegang yang 4 ini. Kalau 4 ini jadi milik kita, nggak usah khawatir dunia hilang darimu, kata Nabi. Ini lebih bermanfaat daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, Allah lah yang memiliki dunia dan seluruh isinya. Kalau hanya mau menjamin rizki kita, sangat mudah bagi Allah, nggak usah khawatir. Orang itu jangan takut menghadapi dunia. Ya, kita sebagai hamba Allah Muslim dicarikan jalan yang halal.
menempuh jalan yang halal, nggak usah takut. Kekhawatiran, rasa takut, ini yang membuat manusia menyimpang dari jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menipulah, culaslah, memalsukanlah, mencampur adukkanlah, dan sekian banyak dari penyimpangan-penyimpangan. Apa yang membuat manusia pengecut tidak konsisten? Karena takut terhadap dunia. Nah itu ya, coba maka terapkan kaidah ini. Ad-dhararu yuzal, setiap kemadharatan dihilangkan. Loh, orang muslim itu kata Nabi SAW samhan, artinya mudah orangnya itu, mudah ketika mengambil, mudah ketika menunaikan, mudah ketika membayar, mudah. Maka bertransaksi dengan orang muslim yang baik itu mudah. Pinjamnya mudah, yang dipinjami mudah, yang meminjam dan mengembalikan ya mudah. Ini muslim, akhlaknya bagus. Kenapa? Hifdzul amanah, menjaga amanah. Dia nggak ingin menimbulkan madarat pada orang lain. Tanggung jawab ditunaikan. Kita ini semakin takut dengan dunia dan semakin khawatir untuk berdiri kokoh di atas syariat Allah, semakin yang kita harapkan nggak kita dapatkan. Makanya di antara konsep itu dalam mengatur kebutuhan itu, jangan dihitung-hitung terus. Antum dapat gaji 2 juta tuh nggak cukup ya, nggak cukup, betul iya nggak? Uang cuma 2 juta nggak cukup. Tapi kalau nggak kita tentukan sendiri, Allah akan berkahi. Dan sebagian ulama berdalil dengan kisah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ditinggal wafat oleh Nabi SAW, ditinggali seogok gandum, dimasak tiap hari, cukup, nggak habis-habis. Penasaran ibunda Aisyah ini, lah kayaknya segitu kok nggak habis-habis ya. Ditakarlah sama beliau. Begitu ditakar, oh kalau segini ya cukupnya tinggal sekian hari. Habis betul sekian hari dalam hitungan tadi. Jelas. Jadi dalam memanage penggunaan rizki itu yang Allah berikan, mana yang paling butuh pertama itu segera tunaikan. Makan makanan pokok, kewajiban kita sama anak-anak kita. Lu anak-anaknya di pesantren makan tak semuanya? Makan. 6 bulan anak saya makan apa? Enak makannya. Lalu siapa yang ngasih makan? Dipikir. Kadang Masya Allah, kita pernah jumpa kadang-kadang wali santri itu datang minta udzur apa seterusnya. Ketika itu coba nggak ada, coba Pak Ustaz, bismillah bisa. Ternyata bawa dia. Ini Ustaz. Lah kenapa nggak dari tadi dibilangkan? Ya kalau ada udzur ini ada kebutuhan yang lain. Ini masalah. Itu gitu. Jadi ditasarufkan rizki yang Allah berikan sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab kita. Nanti Allah yang berkahi, Allah yang cukupkan. Begitu loh. Ketika kita sudah gamang dengan dunia ini, maka kegamangan itu akan diiyakan untuk dirinya. Nah, baik. Itu contoh. Jadi dilarang menipu, memalsu, ya, atau melakukan pengelabuhan dalam jual beli. Jadi kalau jual misalkan sepeda motor cacat, bilangkan cacat. Ini kemarin jatuh, di sini retak, ini retaknya, ini lihat. Kalau sudah dilas, ini sudah saya las. Begitu, sehingga dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipoles, ditutupi. Ini bekas apa? Oh, ini menipu. Man ghassana laisa minna. Begitu dipakai retak, ya salah sendiri, mungkin kamu nabrak apa begitu. Saat berkalasan. Jelas. Jadi seorang yang jujur dalam
berniaga, Allah akan berkahi perniagaannya. Begitulah ya. Dan konsepnya ikhwah, kalau kita mau cukup, mau kaya, mau sukses, jangan sampai harga diri kita ini di bawah dunia yang kita kejar. Jangan sampai nilai kita ini di bawah dunia yang kita ingin dapatkan. Selama dunia itu lebih mahal dari diri kita, selamanya kita akan miskin. Kenapa? Kita yang kesensem sama dunia itu, kita akan kejar. Dunia jual mahal. Jelas? Makanya konsep Rasulullah SAW, orientasi kita rubah. Mindset yang ada di pikiran kita dirubah. Akhirat, barang siapa yang akhirat itu menjadi tujuan pokoknya, maka Allah akan letakkan kaya itu di dalam hatinya. Allah akan kumpulkan rizkinya, dan Allah akan datangkan dunia dalam keadaan terhina. Lah kalau dunia yang datang kepada kita dalam keadaan terhina, kita yang seleksi. Tuh yang kuning maju. Lah saya nanti kamu. Lah kan enak kita tinggal dunia, kita seleksi. Tapi kalau kita yang ngejar dunia, dunia yang nyeleksi kita. Itu gak pantas itu untuk saya. Miskin terus di akhirnya. Mindset kita rubah. Kita ini hamba Allah, muslim. Apa orientasi hidup kita? Surga, akhirat. Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Akhirnya kita kejar dunia, dan dunianya jual mahal. Dapat gak dapat? Jadilah kita ini yang menarik, jangan dunia yang menarik kita. Dan konsep ini sudah dikerjakan oleh para sahabat, sehingga mereka nggak kejar-kejar, tapi dunia hadir. Jelas ya? Nah itu konsepnya seperti itu. Nah, kemudian diantaranya dilarang seorang buang hajat di jalan manusia atau di tempat yang biasa manusia berteduh. Nah, ini pelanggaran manusia sangat banyak sekali. Antum masuk terminal, tempat-tempat istirahat, aromanya itu baina dzaka wa dzaka, antara pesing dan sangat pesing. Karena mereka buang hajat ngawur. Itu tempat berteduhnya manusia, jalan yang dilalui manusia, di situ buang hajat. Ada gangguan saja harus dihilangkan. Nah ini malah sengaja membuat apa? Gangguan. Kadang-kadang faliyadzubillah, sebagian anak-anak muda yang tidak terdidik dengan bagus, mereka kencing di jalan itu malam-malam untuk gambar. Iya, masalah gambar kereta api. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita lihat berarti kondisi itu apa? Sekarang ini yang kita harus sadari, ikhwah rahimani wa rahim. Ilmu sedikit, iman lemah, akhlak sudah turun drastis sampai tahapan titik yang sangat rendah, mengkhawatirkan betul. Lu anak-anak sekarang diajari adab itu membantah. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian berikutnya itu contoh-contoh ya, makna kaidah. Intinya setiap kemadharatan harus dihilangkan, baik itu dalam dini agama atau di urusan apa? Dunyawiyah, harus dihilangkan. Ini konsep agama kita. Kita muslim, kalau kita terapkan pasti baik. Coba di lingkungan kita terapkan seperti ini, Masya Allah. Peduli. Kita hidup bersama soalnya. Manusia itu disebut insun karena yahtaju ila unusin, butuh orang lain untuk bercengkrama, berbagi. Makanya tinggal di hutan sendiri nggak betah, meskipun banyak temennya sana, dari mau ular, monyet, nggak betah dia, nggak bisa diajak ngobrol. Maka Tarsan tuh nggak betah kalau ada itu, ada nggak Tarsan? Nggak ada. Insun yusama insan li'annahu yahtaju ila madza, unusin, butuh orang lain. Lo Adam alaihissalam lengkap
nikmat Allah diberikan ketika sudah diberi istri orang lain. Lu sendiri di surga nggak lengkap dikasih istri. Jelas. Kadang suami istri nggak punya anak, belum lengkap juga. Ngobrol sama istri itu aja. Kalau ada anak kan ada masalah yang lain yang perlu diobrolkan. Kurang. Itu manusia nggak bisa dia. Egois sendiri, mau sendiri, nggak bisa. Emang ada orang mati dikubur oleh dirinya sendiri? Nggak ada. Ya butuh orang lain. Dia udah lemes begitu, butuh ke rumah sakit. Bisa jalan sendiri. Lah ngomong aja nggak bisa, kakinya jadi gerak nggak bisa, harus diantar tetangganya, orang lain. Itu manusia. Meskipun dia punya mobil, nggak bisa. Jelas. Lah kebutuhan yang sangat mendasar itu bagi manusia dijaga dengan menerapkan kaidah apa? La dharara wala dhirar. Ad-dhararu yuzal. Ya. Nah. Kemudian ada bentuk madharat yang dimaafkan. Madharat tapi dimaafkan oleh syariat. Ya. Karena dimaafkannya lebih maslahah. Misal tadi contohnya penegakan had. Orang mencuri, pencuriannya sampai nisab barang curiannya, harus dipotong tangan dalam syariat Islam loh ya. Dalam hukum Islam, pencuri kalau sampai nisab diputuskan mahkamah harus potong tangan, berarti dipotong tangan. Madharat tidak madharat? Madharat. Tapi itu diizinkan oleh syariat. Karena masalahnya lebih besar. Ya, nah. Atau madharat yang sudah jamak, sudah mesti seperti itu terjadi. Sulit dijauhi, nggak bisa dijauhi, tapi nilainya cuman minimal. Seperti dalam jual beli, gharar itu madharat. Gharar itu sesuatu yang nggak jelas. Dalam jual beli pasti ada sesuatu yang tidak jelas. Pasti. Antum beli sepeda motor, banyak yang nggak jelas. Onderdil dalam itu nggak nampak, nggak ngerti kalian. Itu namanya gharar. Sesuatu yang majhul, nggak jelas. Tapi kan nggak mungkin dibongkar satu-satu. Iya, nggak mungkin. Ini yasir, dengan spek yang disuguhkan dalam buku atau dikasih tahu sudah cukup, selesai. Antum jahitkan baju ke penjahit, kualitas jahitannya seperti apa, dicek satu-satu misalnya. Mesti ada ghararnya, dan itu asalnya madharat. Tapi karena kecil dan itu sudah mesti ada, nggak bisa dihindari, maka dibolehkan. Jual beli rumah, kita kan nggak ngerti ini pasir sama semen kayak mana ngaduknya, kulinya dulu ini betul-betul standar apa enggak, nggak bisa ya. Kita lihat udah cukup, antum goyang-goyang nggak ambruk, belilah. Nah iya tak? Begitu. Jelas ya? Itu diizinkan. Kemudian madharat yang terkait dengan hak makhluk, tapi yang punya hak itu menggugurkannya. Misalkan seorang dipinjam sepeda motornya, terjadi kerusakan, madharat ini, madharat pada hartanya, tapi yang punya sudah menggugurkan haknya, ya sudah, nggak apa-apa, saya ridho, sudah. Nah itu berarti sudah gugur. Jelas, dimaafkan artinya. Jelas ya? Nah, kemudian kita agak singkat. Ada beberapa kaidah turunan yang berada di bawah kaidah kita ini. Ad-dhararu yuzal. Ada kaidah-kaidah turunan. Yang pertama, kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan apa? Kemaslahatan, daripada mendapatkan manfaat. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan apa? Manfaat. Ini kaidah turunan dari ad-dhararu yuzal. Karena terhilangkannya kerusakan
itu kadang-kadang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada mendapatkan apa? Maslahah. Antum dagang bersama temennya misalnya, temennya yang lain ini dirampas orang semuanya dagangannya, kita baru datang, belum dapat untung sama sekali, tapi dagangan kita nggak dirampas utuh. Terhindarnya kita dari madharat tadi itu sudah kemaslahatan besar bagi kita daripada yang tadi sudah dagang, sudah untung, tapi dirampas orang. Jelas? Ini contohnya aja, bahwasanya terhindarnya seorang dari sebuah kerusakan itu kadang-kadang sudah merupakan apa? Keberuntungan yang sangat besar, meskipun tidak mendapatkan apa? Kemaslahatan. Ya, nah, syarat kaidah menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Itu syarat yang pertama, tidak mungkin digabungkan antara menghindari kerusakan dan diperolehnya maslahah. Gak mungkin digabung. Artinya kalau dihindari kerusakan terus dapat maslahah, gak ada masalah sudah. Jelas? Tapi ini berbarengan. Kalau menghindari maslahah, kalau menghindari mafsadah, kerusakan, pasti hilang maslahah. Kalau diambil maslahah, pasti muncul mafsadah. Jadi nggak bisa digabung gitu loh. Jelas ya? Pada kondisi seperti ini berlaku kaidah dahulukan menghindari mafsadah daripada mendatangkan apa? Maslahat. Jelas? Jelas ya? Jadi nggak bisa dikumpul. Kalau ini saya buang mafsadahnya, terus saya dapat maslahahnya, selesai. Itu asalnya. Kadang di satu kondisi, begitu dihilangkan mafsadah, hilang pula apa? Maslahahnya, nggak didapat. Begitu diambil maslahah, muncul mafsadah. Berarti kan nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dilakukan bareng-bareng begitu ya. Nggak bisa dilakukan bersamaan. Nah, ketika tidak bisa dihindari maslahah, pasti muncul maslahah, atau sebaliknya, berarti kan harus ada salah satu yang dikalahkan. Maka kaidah kita ad-dhararu yuzal, madharatnya dibuang meskipun maslahahnya tidak didapatkan. Jelas itu ya? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kerusakan yang akan dihindari nilainya lebih besar daripada maslahah yang tidak didapatkan. Ini ada kerusakan, ini ada maslahah. Maslahahnya lebih besar, ya berarti maslahahnya didahulukan. Tapi kalau ini ada maslahah, ada kebaikan, ada keburukan, nggak bisa dihindari. Berkumpul dua-duanya ini nggak bisa. Dilakukan satu, muncul yang lain. Begitulah ya, jelas ya. Tapi nilai kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, di sini baru diterapkan kaidah dahulukan membuang mafsadah meskipun tidak didapatkan apa? Maslahah. Jelas dua syarat tadi? Yang pertama, tidak bisa diambil dan dihindari masing-masing. Kalau mafsadah bisa dihindari, maslahah bisa diambil, selesai masalah. Jelas ya? Yang kedua, nilai mafsadahnya lebih besar, nilai kerusakannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Baru diterapkan kaidah hindari mafsadah lebih dulu daripada mendapatkan apa? Kemaslahatan. Nah, ini butuh fikih, menimbang maslahah dan mafsadah. Jelas ya? Kadang-kadang ingkarul mungkar itu harus ditinggalkan dengan tangan dan lisan karena dikhawatirkan tumbuh madharat yang lebih besar. Maslahahnya harus dikalahkan demi menghindari apa? Mafsadah. Mencegah orang dari kemungkaran itu maslahahnya besar. Tapi kalau dicegah dengan tangan dan lisan, timbul madharat yang lebih besar. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah zaman Tartar, beliau itu kan hidup berperang melawan tentara Tartar. Tentara Tartar ini lagi mabuk-mabukan begitu, lagi mabuk-mabukan, minum khamr, mabuk. Mungkar apa enggak mungkar? Mungkar.
Beliau berjalan bersama santrinya. Beliau diem aja, jalan lewat. Ditanya sama para tolabahnya, ya Syekh, kenapa enggak engkau ingkari kemungkaran itu? Kata Syekh, kalau saya diamkan itu, maka mereka diam dalam mabuknya. Kalau diingkari, mereka akan marah dan membantai kaum muslimin. Maka demi terhindarnya mafsadah tadi, kemaslahatannya tidak diambil. Dahulukan menghindari mafsadah daripada tumbuhnya apa? Maslahah. Karena itu beliau mempunyai kalimat yang sangat bagus. La yakun amruka bil ma'ruf illa bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laisa bi munkar. Hendaknya perintahmu kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf dan mencegahmu dari yang mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Jelas? Karena kalau dengan cara yang tidak ma'ruf bisa tumbuh mafsadah yang lebih besar. Kalau dengan cara yang mungkar bisa jadi tumbuh kemungkaran yang lebih dahsyat. Jangan orang main remi misalkan, mainan di perempatan, diingkari malah lari mabuk-mabukan. Nah ini salah berarti kaidah kita. Karena dengan diingkari itu tadi dia lari kepada kemungkaran yang lebih besar. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini butuh fikih yang mendalam. Butuh fikih yang mendalam, ya. Nah, itu syarat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan, dengan syarat tidak bisa diambil dan dihindari dua-duanya secara bersamaan. Syarat yang kedua, nilai mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Jelas ya? Nah, kemudian kaidah yang kedua, turunannya dari kaidah induk kita, ad-dhararul khasu yutahammalu lidaf'idz dhararil 'am. Kemadharatan yang sifatnya khusus maka itu yang dihindari demi terhindarnya atau dilakukan, bukan dihindari ya, kemadharatan yang khusus itu ditanggung, dilakukan demi menghindari kemadharatan yang umum merata. Contoh, orang yang jahil atau nisfu faqihin, gitu ya, ilmunya setengah matang, apalagi jahil, nggak boleh dia mengajar manusia, diisolir dia. Mufti yang tidak pada kapasitasnya harus dicegah. Kalau ada sultan harus dicekal. Nggak boleh dia memberikan fatwa atau mengajar. Kenapa? Dia dicekal, diisolir, ditahan tadi, madorot nggak madorot? Madorot, tapi hanya terbatas pada dirinya. Kalau sampai dia mengajar, maka kesesatan merata di seluruh kaum muslimin. Kan itu kalau muncul ahli bidah, dai, mubtadi, kalau zaman salaf dulu ada kekuasaan, dicekal, tangkap, dilarang memberikan fatwa, dilarang menulis, dilarang memberikan kajian, dilarang mengajar. Kenapa? Madorot kepada manusia lebih besar. Kenapa kita dilarang oleh salaf untuk duduk-duduk dengan ahli bidah? La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian bermajlis dengan ahli bidah. Fa inna mujalasatahum umridatun lil qulub. Karena bermajlis dengan mereka bikin hati berpenyakit. Kenapa? Demi terhindarnya madorot yang umum. Maka harus dicekal, diberikan tahdir, diberikan peringatan yang itu imbasnya hanya khusus kepada dai-nya dan terselamatkan kaum muslimin yang banyak dari madorot. Maka ini bagian tarbiyah taklim. Kalau orang nggak kapasitasnya mengajarkan ilmu tersebut, jangan dipaksa. Mengajar itu nggak bisa, nggak darutan akar pun jadi.
nggak bisa. Jelas ya, ini nggak bisa ngajar misalkan apa usul fiqh, mengajarkan usul fiqh. Akhirnya aneh-aneh, ini gitu ya, ilmunya aneh, santrinya ilmunya kok aneh, gurunya aneh dan nyeleneh, kan gitu ya. Itu. Maka Al-Hafidh beliau mengatakan, ini ngomentari gurunya ini Al-Hafidh ini. Di antara gurunya itu bukan ahli hadis. Beliau belajar, gurunya bukan ahli hadis. Suatu saat bicara hadis, bicara tentang mustalah hadis, maka beliau menyindirnya dengan mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Seorang yang bicara bukan pada disiplin ilmunya, maka dia akan mendatangkan hal yang aneh-aneh. Bukan tukang bangunan tampil jadi pemborong, oh ini sekian, duitnya habis, bangunannya nggak ada. Jelas. Kemarin Nabi mengatakan apa? Man tatabbaba wala yu'raf minhu tibbun fa in atlafa fahuwa dhamin. Siapa yang buka praktek pengobatan padahal nggak dikenal dia ahli dalam pengobatan, kalau mati pasiennya atau cacat, tanggung jawab, pembunuh dia. Karena itu ada kaidah apa? Al-amalul ladzi yasturu min ahlihi sahihun. Amal yang muncul dari ahlinya sah. Orang ini sakit, bawa ke dokter. Sakit apa? Penyakit dalam. Bawa ke dokter spesialis penyakit dalam. Dicek apa? Diobati. Mati. Nggak ada tuntutan. Udah pas jurusannya. Tapi kalau dokter ini nggak ahlinya, tahan. Sama dengan kalau masalah fisik saja dilarang loh. Buka praktek pengobatan. Hati-hati loh ya. Jangan tergiur dengan hasil. Sekarang ini orang gampang kalau dari sisi kesehatan, bawanya udah itu. Diimpus pakai aqua saja udah. Hah? Ini bahaya, hati-hati. Kalau fisik saja yang jadi korban dilarang oleh Nabi dan tanggung jawab, kalau sampai mati dihukumi pembunuh ini. Bagaimana lagi kalau yang termadoroti itu adalah hatinya, pemahaman agamanya, akidahnya, harus dicegah. Tabibun yudawi wa tabibu marid. Dokter itu mengobati lah, dokternya sendiri sakit. Mau berdakwah nggak punya ilmu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi, miskin mau infak apa? Maka hati-hati. Sekarang banyak ya kusos, tukang cerita, kan gitu, mengobralkan tentang urusan agama yang dinasabkan kepada Allah di tengah lautan manusia. Berapa orang yang dia sesatkan? Cerita konyol itu, syahnya mi'raj sehari 70 kali. Mi'raj sehari 70 kali ketemu sama Allah. Nah, Rasulullah seumur hidup cuma 2 kali atau sekali dalamnya. Hai 70 kali. Berarti lebih hebat mana dia daripada Rasulullah SAW? Sehari 70 kali ketemu sama Allah. Belum sampai bumi dan naik lagi, gitu ya. Ya itu didengar, nggak ada yang protes, diimani. Kadang bicara wali, maka tidak ada wali kecuali wali yang tahu. Ini pembodohan. Orang begini sultan harus cegah ini. Kalau dia tidak mau berhenti berdakwah, penjara. Harus demi menyelamatkan manusia, kaum muslimin dari madharat yang besar. Makanya dulu zaman salaf itu ada ahli bidah yang sampai disembelih. Kisah Ja'ad bin Dirham itu. Ya, kebid'ahnya sudah sampai memuncak, dinasihati tidak mau kembali, malah sombong dengan bid'ahnya, memfitnah manusia. Amirul Mukminin minta fatwa kepada para ulama, maka vonis jatuh, bid'ahnya sampai kepada bid'ah kekafiran, tangkap, kata Amirul Mukminin, ditangkap. Zulhijjah ditangkap, Idul Adha dibawa ke tanah lapang. Amirul Mukminin berkhutbah lalu mengatakan, ya ma'syaral muslimin, duhu dhahayakum, sembelihlah korban-korban kalian, semoga Allah memberkahi korban kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad ibn Dirham. Ini aku berkorban dengan Ja'ad ibn Dirham. Beliau turun dari mimbar, sembelih ahli bidah. Jadi korban
Idul Adha. Demi apa ini coba? Demi supaya manusia selamat dari keburukannya. Masya Allah. Jazahullahu khairan. Kan begitu. Jelas ya? Nah, makanya mufti yang tidak kapasitasnya, seorang ustadz yang tidak kapasitasnya, guru mengajarkan tidak pada bidangnya, dicegah supaya tidak timbul kemadharatan yang lebih besar. Sampai ulama mencegah nggak boleh belajar ilmu tanpa guru. Guru itu wajib. Syarat cari ilmu harus punya guru. Karena yang mengerti bahasa ilmu itu gurunya. Guru harus dimuliakan, harus dihormati. Ketika seorang punya guru tapi dia tidak hormati, dia tidak hargai, dia tidak muliakan, dia tidak beradab kepada gurunya, sama saja dia tidak punya guru. Gak boleh belajar ilmu dari kitab. Siapa yang mengambil ilmu dari kitab, maka kesalahannya jelas lebih nampak daripada apa? Benarnya. Semua itu dilakukan ulama untuk apa? Tercegahnya madharat yang luas. Nah, kemudian kaidah berikutnya, adz-dzarru la yuzalu bi dzararin mislihi aw asadda minhu. Sebuah kemadharatan nggak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang semisalnya atau dengan kemadharatan yang lebih besar, nggak boleh. Kan itu nggak boleh mengobati sihir dengan sihir, nggak boleh. Orang ini sakit terkena sihir, nggak boleh dibawa kepada tukang sihir supaya diobati dengan sihir. Nusrah namanya dalam Islam, nggak boleh. Jelas ya? Atau bentuk-bentuk yang justru madharatnya lebih besar. Nah, ini demi terhindarnya kemadharatan yang lebih besar. Nggak boleh suatu madharat dihilangkan dengan madharat yang semisalnya atau yang lebih besar lagi. Kalau dihilangkan madharat ini muncul madharat yang lebih besar, jangan. Ya. Dan kaidah darurat jangan dibawa ke ranah sini. Kadang-kadang sebagian membawa kaidah darurat dibawa kepada kondisi yang tidak darurat. Akhirnya mestinya kalau lapar nggak makan, boleh makan bangkai, padahal dia nggak lapar, nggak darurat, makan bangkai. Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Meskipun kasusnya nggak seperti itu. Kadang-kadang kalau musim pemilu begini kan fatwa banyak muncul ya gitu ya. Oh ini boleh melakukan madharat yang ringan demi tercegahnya madharat yang lebih besar. Apa madharat itu? Ini kaidahnya kaidah darurat. Apa daruratnya? Itu. Kadang-kadang di kampung ini pilihin. Sedang kalau kamu pilih menang, nggak tahu juga. Lu nggak jelas kok. Lah kalau ayam tadi kan jelas dia makan, dia hidup lagi jelas. Ini udah dipilih, udah perkubangan dengan kesalahan, dengan madhab kekafiran. Nggak dapat apa yang nggak hidup nanti, dia malah mati. Jelas. Makanya kemarin dalam syarat darurat apa? Tidak ada kecuali yang haram. Yang haram itu bisa jadi solusi. Ini syarat harus dipenuhi. Ya, jangan bermudah-mudah dalam penerapan kaidah. Harus betul-betul dibangun di asas kaidah itu asalnya seperti apa. Kemudian kemadharatan ad-dhararu yuzalu biqadril imkan. Kemadharatan itu dihilangkan semaksimal mungkin, sebatas yang ada madharat itu. Karena itu seorang misalkan dia menjaga harta anak yatim, untuk diserahkan harta anak yatim itu kepada anak yatim diuji dulu. Kalau belum bisa membelanjakan harta, nggak boleh diberikan semua hartanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Nggak boleh harta diserahkan kepada orang-orang yang bodoh, nggak bisa membelanjakan harta. Antum punya istri, diantaranya wanita loh ya, sufaha itu penafsirannya. Antum punya istri, dikasih uang seberapa pun habis. Dikasih 1.000, habisnya cepat betul, ya toh? 10.000 ya habis, 1 juta ya habis dalam waktu yang sama. Kebutuhannya tidak nampak, jangan, berarti tahan. Berarti dia sufaha, nggak bisa membelanjakan harta.
namanya emak-emak loh ya, ke pasar tujuannya beli jilbab, dapatnya bawang merah. Kan gitu ya, Masya Allah. Lah anak yatim saja diuji dulu, kasih sekian, bisa nggak belanjakan? Kalau nggak bisa tahan dulu. Ya, makanya orang yang safi, orang yang nggak bisa membelanjakan harta, dikasih seukurannya, tapi hanya bab membelanjakan harta saja dia dicegah. Jangan terus semuanya dicegah, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh nggak tidur, mati dia. Jelas. Khusus yang dia nggak mampu dicegah di situ. Ini kita mau tukang bangunan, ya yang bisa nukang. Nggak bisa, dia dicegah dari itu, dari posisi tukang tadi dicegah. Jangan aktivitas yang lain, kamu mau ngapa? Tanam padi, nggak boleh. Oh nggak bisanya itu nukang, bukan tanam padi. Ya tanam padinya boleh. Jelas. Jadi dicegah seukuran madorot itu terjadi. Jangan semua aktivitasnya dihilangkan. Jelas ya? Nah, taib. Kemudian yang terakhir, kemadorotan tidak menggugurkan hak orang lain. Jadi kalau dengan keadaan keterpaksakan kan kondisi darurat itu tidak membatalkan hak sesama. Jadi kalau kondisi darurat, dia kan mau menghilangkan darurat tadi, ad-dararu yuzal, kan gitu ya. Dia kelaparan, nggak ada yang dia makan. Adanya misalkan ayam ini punya tetangga ini punya nasi misalkan, nggak ada orangnya, diambillah nasi ini dimakan. Ini tidak menghilangkan hak saudara kita tadi. Madorotnya hilang, tapi urusan nasi yang dia makan tadi diurus sama tetangganya. Kalau dia ridho sudah, kalau harus diganti diganti. Kalau dia mampu menggantinya. Jelas ya? Kalau kondisi darurat yang mau dihilangkan itu menghilangkan hak orang lain, maka diganti. Tapi kalau kondisi darurat itu memanfaatkan milik orang lain, hanya mengambil manfaatnya, tidak harus diganti. Ini kondisi darurat ini, mungkin terluka, darah sudah ngocor, khawatir kehabisan darah, nggak ada ini mau ke rumah sakit, nggak ada, adanya kendaraan tetangganya, nggak ada orangnya, udah ambil aja kendaraan itu. Hukumnya ini kan kayak gosok, bawa ke rumah sakit. Ini motornya hilang nggak? Nggak hilang. Demi menghilangkan darurat dia. Daruratnya mengambil manfaat namanya, bukan menghilangkan barang milik orang. Kalau mengambil manfaat, nggak ada ganti. Madorotnya hilang. Kalau kondisi darurat loh ya, kondisi darurat. Kalau nggak darurat, nggak boleh tuh gosok namanya. Jelas? Ya, kalau kondisi darurat, dia mau nggak mau harus memanfaatkan barang milik orang lain. Kalau hanya mengambil manfaatnya, maka tidak ada ganti. Tapi kalau menghilangkan milik orang lain, maka hak tadi tidak gugur. Jelas ya? Itu na'am. Makanya seperti tadi, madorot dihilangkan seukuran kemampuannya. Nggak boleh antum memaksa orang miskin yang punya hutang sama antum suruh berhutang sama orang lain. Nggak boleh. Kamu hutang, harus hutang, terus bayar ke saya. Nggak boleh. Jelas ya? Jangan dipaksa orang hutang demi menghilangkan apa? Madorot. Dia terhutangi uangnya, madorot nggak madorot? Untuk menghilangkannya, memaksa orang lain untuk berhutang, padahal dia tidak mampu bayar. Nggak boleh. Ya sabar. Jelas ya? Nah, taib, demikian kaidah kita. Kaidah induknya apa? Ad-dararu yuzal. Coba kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai diri kita, sebagai bagian dari keluarga di rumah tangga kita, atau bagian dari masyarakat kita, baik yang kecil bertetangga ataupun lebih luas dari itu. Terapkan kaidah syariah, insya Allah baik. Bersabar ya, bersabar. Misalkan kita mau bikin apa, dilihat madorotnya seperti apa.
mau berniaga, berdagang, mau menanam, mau beternak, mau bikin kolam, mau bikin rumah, diperhatikan kaidah ini. Berundinglah dengan orang lain. Kita tidak hidup sendiri. Nanti akan bagus. Ya. Nah, kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah mau memberikan nasihat dan mau menerima nasihat. Mau menegur saudaranya dan mau ditegur. Kalau agama Allah itu yang paling agung dalam diri kita, mudah. Tapi kalau hawa nafsu kita lebih agung daripada agama Allah, sulit. Itu ya, konsepnya di situ. Kalau Allah dan syariatnya ini di atas segalanya, mudah. Oh iya, ini menyelisihi agama Allah. Sadar kita hamba Allah. Tapi kalau hawa nafsu kita, kecenderungan kita, keinginan kita melebihi dari syariat Allah, sulit. Maka tadi konsepnya, jangan jadi manusia itu dijauhi orang karena takut keburukannya. Orang takut jauh sama kita karena apa? Keburukan kita. Akhlaknya buruk, kalau ngomong ini, Masya Allah, jangan. Ya. Nah, itu diperhatikan kaidah kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan kaidah yang kelima pada pertemuan berikutnya bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita untuk bisa memahami sebagian dari apa yang kita pelajari ini, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah bekali kita dengan kejujuran dan keikhlasan agar Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di hati kita kelezatan di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.